Pak Gubernur sehat. Oh, Rumah ada mang enggak? Gubernur. Alhamdulillah, sehat. Bapak bilang gubernur-gubernur ke saya gimana? Belum, Pak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Siap mendukung Pak Didi. Siap. Ah, bohong. Pak Didi, siap mendukung Pak Didi. Gubernur Jabar. Mau mendukung pilihnya yang lain. Enggak Pak Didi, siap. Siap mendukung. Lintas tanpa batas. Siap mendukung Pak Didi. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Banyak yang menyangka apa yang saya sajikan di channel YouTube itu sesuatu yang dibuat dalam sebuah perencanaan. Padahal yang saya sajikan dalam setiap hari aspek-aspek yang bersifat alamiah. Orang menyangka saya punya tim buzzer, punya tim kreatif. Padahal tidak. Tidak ada di saya tim kreatif, buzzer, semuanya tidak ada. Kami hadir secara alamiah menyampaikan kata hati dan mata hati. Ini yang sering terjadi. Jadi kita hanya punya Om Dut yang tukang ngamera, dan Om J yang tukang edit. Kita, apa yang saya tanyakan tidak dibuat dalam skrip atau pointer pertanyaan. Semua ngalir aja berdasarkan rasa, berdasarkan cinta. Dan hari ini saya kedatangan tamu lagi. Bapak jangan tegang-tegang. Di sini bukan forum ketegangan, tegang cukup di rumah sama istri saja. Bapak namanya siapa? Yayan. Pak Yayan, kan Pak Yayan. Sehari-hari kerjanya apa? Kalau sekarang baru masuk pabrik. Masuk pabrik? Pabrik mana? Pabriknya itu air minum. Oh, air minum di Cirebon. Ada pabrik ya sekarang? Pabrik air minum. Udah karyawan tetap? Belum. Statusnya? Masih Kontrak? di harian. Oh, masih kelihatan. Jadi kalau nggak masuk berarti nggak dibayar, ya kan? Sehari berapa? 70.000. Tuh, burung saya itu kalau datang orang Cirebon rame. Wah. Tapi ke Bapak kalau di sini nggak usah tegang, tenang aja. Karena kita mah tidak lagi nyari siap kesalahan orang. Kita hanya akan menyampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, apa adanya aja, ya kan? Karena kalau kita jujur, kita akan tenang hatinya. Bener nggak? Punya istri? Punya. Berapa istrinya? Baru 1. Baru 1. Emang ada rencana nambah 2? Oh enggak. Jangan, saya aja 1 aja nggak punya. Bapak mau udah punya 1. Anak udah punya. Umur berapa? Yang satu baru mau masuk SMP. SMP. Yang satu lagi? Masih TK. Masih TK. Umur berapa sih sekarang? 35. 35. Umurnya 35 ya. Oh. Berarti kalau tahun 2016 Bapak 27. Sudah dewasa lah. 27 2016 Bapak udah nikah? Belum. Bujangan. Bujangan apa bajingan? Oh, bujangan. Asli wong Cirebon toh? Kuningan. Oh, Kuningan. Di Cirebon udah lama? Ya suka main nama itu teman aja. Oh, temen aja. Artinya dari Kuningan pindah ke Cirebon? Enggak, main aja situ. Oh, tetap di Kuningan rumahnya waktu Cuman itu? istri yang Cirebon. Oh, istrinya yang bukannya main dong, istrinya yang Cirebon. Dulu 2016 itu Bapak itu posisinya lagi main ke Cirebon, ya kan? Udah pacaran belum sama istri? Belum. Waktu itu belum ketemu sama istri? Belum. Istrinya asli Cirebon. Waduh. Cinta toh? Cinta. Nyaman gak sama istri? Istrinya setia nggak? Nerima kalau lagi nggak punya duit, nerima. Kalau punya duit apalagi diterima. Anaknya satu lagi? Cuma satu anaknya? Anaknya 2. Satu lagi? Kan satu lagi masuk SMP, satu lagi? Satu TK. Masih TK. Lagi bikin lagi nggak? Oh enggak.
Nah, di 2016 itu ada ramai kejadian. Posisi Bapak waktu itu di mana? Lagi nganjang, lagi main, lagi berteman sama siapa? Lagi nongkrong Nongkrong di bengkel Oh, ada bengkel ya? Bengkel itu di playover apa di bawahnya? bawahnya tuh. Kan bengkel ini playover nih. Ya, naik Ya kan? tuh. Naik tuh ini. Bengkel di bawahnya. Lah, kiri. Sebelah kiri sebelum naik. Ya, Ya kalau dari sini sebelum naik, kalau dari sana sebelum naik juga gitu loh. Di playover bengkelnya punya siapa? ya Rosa. Rosa bengkel. Bapak lagi nongkrong di bengkel. Bapak waktu itu bawa motor nggak? Bawa motor dari Kuningan bawa motor. Tenang, jangan tegang. Lagi nongkrong di bengkel. Nah, waktu nongkrong di bengkel itu Bapak mendengar apa? Ya cuman ada yang lewat tuh laki-laki, cuman sendirian ngomong ada kecelakaan. Oh, itu yang kerasin. Waktu Bapak di bengkel ada laki-laki Ya yang lewat. Kemudian pakai motor. pakai motor Dia menyampaikan ada kecelakaan. ada kecelakaan. Oh, menyampaikan sekali lagi Pak, waktu Bapak nongkrong Ya. ada laki-laki lewat, ya kan? Ke Bapak ngomong, dia ngomongnya apa? Itu ada kecelakaan, tolongin ya. Saya Oh. mau laporan ke polsek dulu. Oh, yang lapor bertemu dengan Pak Suroto di polsek itu kali orangnya ya? Mungkin. Ketika dengar ada kecelakaan itu tuh di playover ya, Bapak terus kemana? Ngeliat. Ngeliat di situ. Sudah zaman HP belum waktu itu? Itu Udah punya HP belum Bapak? Belum. Bapak ngeliat. Ketika dilihat ada apa? ya ada cewek sama laki-laki. Ah, ada cewek sama cowok, ya kan? Tergeletak. Letaknya berjauhan apa berdekatan? Dekatan. Berdekatan. Yang ceweknya pakai celana pendek, rok pendek apa celana panjang? Soalnya ketutupan pakai itu jaket. Oh, jaket. Enggak, ketika ketutupan pakai jaket, kaki ininya kelihatan nggak? Iya. Maksudnya gini loh, kelihatan celananya ke sini apa kelihatan betisnya? Kakinya betisnya. Betisnya kelihatan, ya kan? Ini ketutupan nih. Ya pakai jaket. Pakai jaket kan kalau pakai celana panjang berarti ketutup ke bawah. Ya. Berarti waktu itu di celana kelihatan betisnya apa celananya? Dua-duanya. Betisnya. Atau celananya sobek? Pakai rok kan. Oh, pakai rok. Roknya ketutup. Berarti anak muda itu biasanya ya Pak ya, anak-anak muda gaul itu kalau pakai jaket suka diiketin di depan. Ini anak muda gaul, bener nggak Bos? Kalau pakai jaket suka disimpan di depan terus diiketin ke bawah karena anak muda gaul. Jadi ketutup di situ. Waktu Bapak ngelihat di situ ada kelihatan misalnya yang mencurigakan. Oh, ada motor yang lari kencang? Enggak ada. Ada waktu di situ ada kelihatan misalnya ada balok? Tidak. Ada batu? Tidak. Ada benda tajam misalnya ada bambu? Nggak ada. Ada ini besi? Nggak ada. Bapak ngelihat nggak? Misalnya bekas garis aspal. Aslinya motor kan jatuh misalnya, nih kata jatuh ya, aspalnya ngegaris. Enggak. Ngelihat ini enggak? Marka jalan yang pembatas rusak. Nggak ada. Enggak ngelihat ya kalau Bapak ngelihat. Motornya kelihatan bekas jatuh? Kalau motornya sekarang sih nggak ada bekasnya. Enggak ada bekasnya. Enggak ada bekasnya gimana maksudnya? Soalnya kan jauh sih jarak. Oh, Bapak nggak ngelihat motornya. Iya. Jadi Bapak nggak merhatiin, nggak detil merhatiin motornya, enggak ya. Motornya jauh udah jatuh. Tapi susah lupa. Jatuh motornya ke kiri apa ke kanan? Jatuh motornya ke kiri. Oke. Jatuh motornya ke kiri. Kalau naik motor, kamu pernah naik motor nggak? Kalau naik motor jatuh ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Hah? Kiri, Pak. Hah? Ke kiri biasanya. Kalau naik motor jatuh ke kiri. Ke kiri. Karena posisinya ke kiri. Kiri. Gitu loh ya. Ini nanya aja. Kamu pernah jatuh dari motor nggak? Pernah. Kalau jadi motor jalan raya ke kanan ke sini apa ke kiri? Ke kiri, Pak. Oh, ke kiri. Hah?
Nah, sok gimana? sama kontainer. Ke- Kamu pernah kesenggol sama kontainer? Pernah Terus? motor ke kiri. Biasanya kalau kesenggol pun biasanya motor jatuhnya ke kiri. Ke kiri. Heeh. Orang jatuhnya Biasanya ke kanan. orang ke kanan. Ke kanan kalau kesenggol. Oke, misalnya jatuh, kalau jatuh lah. Waktu itu motor jatuh ke kiri. Posisi orangnya di sebelah kanan motor atau di jauh? Jauh. Oh, karena motor bisa blek, motornya rolok ya? Oh, andai kata jatuh gitu kan. Nah, Bapak lihat gini. Darah ya. Darahnya tumpah di situ ada atau darah tercecer? Tumpah di situ. Di situ. Ya kan? Artinya tumpah di situ di dekat orang jatuh. Kan fotonya ada ya, udah beredar ya. Jadi darah di situ di tempat orang jatuh. Vina juga, yang satu juga cewek juga sama. Bener nggak? Ini mah kan ada cerita nih. Kan Bapak yang pertama lihat. Bapak ingat, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Bener nggak ada cerita bahwa celana ceweknya melorot? Celana dalamnya. Kalau saya sih nggak ngeliat tuh, teman udah ketutup pakai jaket. Oh iya kan, kalau melorot tuh kan ke sini nih. Walaupun ketutup pakai jaket kan celana dalamnya ke sini sampai di sini. Bapak ngelihat nggak? Enggak. Enggak. Jadi dalam posisi ketutup pakai jaket, celana dalamnya di sini. Karena Bapak yang pertama kali lihat loh, Pak. Iya. Jadi enggak, kalau cerita Pak Suroto ya. Pak Suroto bercerita bahwa celana dalamnya melorot sama dia ditaikin ke atas. Pak Suroto cerita waktu awal ceritanya dia yang pertama kali lihat. Tapi pada wawancara di kita bukan, dia lagi di polsek, kemudian ada orang datang gitu loh. Jadi tidak lihat nih celana melorot sini, ya kan? Nah, Bapak barangkali ingat ada luka bekas pukulan nggak? Nggak. Bekas sayatan senjata tajam? Nggak. Kalau nggak ada ya, gini. Kalau menurut Bapak, feeling Bapak waktu itu, feeling aja Pak, itu kan sudah menjadi kasus hukum, sudah ada vonis. Ini mah feeling perasaan Bapak yang waktu itu lihat. Perasaan Bapak itu orang bagaimana? Jatuh dari motor atau ada yang gebuk bunuh? Kalau feeling saya sih ya Nah, itu kayak jatuh, soalnya kan orangnya ke kanan, motornya yang nyala ke kiri. oh, jadi motornya blek seret gitu loh. Gitu. Ya kan, saya juga pernah jatuh dari motor, Pak. Iya. Ya kan, jatuh dari motor. Pernah jatuh ke hati, Pak, pernah, Pak. Biar nggak tegang. Iya. Jadi motornya celat, seret. Gitu loh. Kan ada asumsi bahwa digebuk pakai balok, ya kan? Ceritanya kan digebuk pakai balok kan? Kalau digebuk pakai balok berarti ini yang digebuk. Posisinya pakai helm. Itu kan yang ininya retak di sini ya. Kasih helm katanya. Gebuk pakai balok pasti helm. Nah, gini. Orang si cowoknya jatuhnya lagi posisinya gimana? Rentang sama. Oke, perentang ya. Berarti dia jatuh dari motor, helmnya membentur aspal. Jadi jatuh dari motor, helmnya membentur aspal. Tinggal pertanyaannya, Bos. Secara teknik, orang pakai helm jatuh ke aspal, mungkin nggak ininya retak? Mungkin. Apabila Benturannya keras. dan helmnya Tipis. tidak sesuai standar. Standar SNI. Kecuali kalau helm pembalap Baru itu kan Pak, tebal. tebal. Kalau helm yang dipakai anak-anak muda kita ini asal Masih bisa pecah Pak. helm bener nih, masih bisa pecah. Masih bisa. Tinggal diteliti jenis helm yang dipakai Nah, itu, apa. Kan polisi lebih pinter. Bener tuh, Pak? Ya tinggal diteliti aja. Barang bukti helm kan sekarang masih ada. Barang bukti helm kan masih ada. Pasti masih ada dong, masa hilang? Ya kan? Barang bukti helm tuh masih ada. Kemudian helm itu dibawa aja ke Puslapbor. Kemudian helm itu diteliti. Apakah helm itu retak? Gitu kan, karena benturan ke aspal, atau helm itu retak karena dipukul pakai balok. Beda dong. Tinggal pertanyaannya,
ada nggak sisa bekas aspal di helmnya? Bos, kalau motor jatuh, blek ke sini, bisa ada sisa bekas aspal di helmnya nggak? Ada Pak, goresan. Goresan. Kan beda mungkin kan antara kalau helm dipukul pakai balok dan helm terjatuh ke aspal. Gampang itu. Dilihat, ya nanti biar disimpulkan. Nah, Bapak setelah lihat itu, si perempuannya pakai helm nggak? Nggak pakai helm perempuannya. Kelihatan yang lukanya waktu itu perempuannya apa? Kaki doang. Kaki. Terus Udah. kaki doang. Nanti dilihat perempuannya itu mengalami luka akibat benda tajam di pelipis dan di tangan. Itu jatuh dari motor suka gitu ya? Oh, di sini. Itu kan tinggal dilihat dong waktu dulu di rumah sakit itu, di sininya ada bekas aspal nggak ya? Di sininya ada bekas luka lecet aspal nggak? Mungkin ada tersisa kan? Oh, sebenarnya gampang ya? Kemudian kalau meninggalnya itu nanti dilihat di itu apa kan di bukti uji forensiknya kan, melihat Vina disebabkan oleh apa kan, diantaranya itu ya kan. Vina jatuhnya kemana? Vina terlentang juga. Iya. Terlentang juga. Oke. Setelah Bapak melihat itu kedua-duanya, apa yang Bapak lakukan? Balik lagi ke bengkel. Ke bengkel. Bapak nggak lapor? Ya kan udah diangkut pakai itu mobil polisi. Oh, bentar. Berarti yang lapor ke Bapak itu langsung lapor ke Polsek, Proses. ya kan? Jadi kalau Pak Suroto yang pertama kali menemukan, berarti kalau Pak Suroto yang pertama kali, Bapak Suroto menyampaikan dia yang pertama kali menemukan, berarti ya kan, gitu loh. Nah, jadi nah, ketika Bapak di situ datanglah polisi. Warga yang lain. Warga pada datang. Kemudian polisi datang kan? Setelah polisi datang, kemudian dibawa kemana? Diangkat. Dibawa ke Rumah sakit. rumah sakit. Waktu itu hujan nggak? Gerimis. Jadi waktu itu gerimis ya. Ini mah penasaran, Pak. Kalau dari cerita kan bahwa korban dibawa dari TKP ke flyover kan, dibonceng oleh dua orang, Dani sama Andi, yang kemudian direvisi, ya kan, dianulir. Berarti sepanjang jalan harus ada titik-titik darah ya? Atau motor yang ditumpanginya harus ada bercak darahnya, ya kan? Sama baju yang bawa. Hah? Baju sama yang bawa juga. Yang bawanya juga harus ada bercak darahnya ya? Ya. Jadi waktu itu gerimis. Polisi datang. Kemudian polisi datang, betul nggak ada namanya Pak Suroto? Nggak kenal. Motornya setelah itu Bapak dilihat nggak motornya dibawa oleh siapa? Nggak tahu. Habis itu motornya Bapak nggak tahu, nggak lihat ya. Nah, kemudian diangkutlah oleh polisi. Setelah itu Bapak pulang. Oke. Bapak kan tahu kejadian penangkapan yang sekarang udah di penjara. Bapak pernah nggak di BAP polisi dulu? Belum pernah, ya kan? Tidak pernah ada surat panggilan ke Bapak? Belum. Tenang, Pak. Udah tenang, Pak, tenang. Udah, Bapak nggak akan apa-apa. Sekarang masih apapun. Orang Bapak makan bukan pelaku kejahatan, menceritakan apa yang dilihat. Nah, jadi sama Bapak mah belum pernah ada yang manggil, belum pernah ada yang minta klarifikasi, belum pernah ada panggilan. Bapak dengar nggak bahwa ada kejadian penangkapan anak-anak yang dituduh membunuh korban yang Bapak lihat itu? Nggak dengar. Nggak dengar. Dengarnya taunya kapan? Pas ada film aja. Oh. Berarti Bapak 8 tahun nggak tahu? Nggak tahu. Cuman lihat ya, wah sekedar itu apa kecelakaan kan gitu. Oh, dalam pikiran Bapak kecelakaan ya. Oke. Nah, karena Bapak tinggalnya di Kuningan. Bapak nikah tahun berapa sama orang Cirebon? 2000 berapa? Lupa. Sama tanggal perkawinan kok lupa, Pak. Oke.
Nah, jadi Bapak udahlah Bapak nggak dengar. Setelah Bapak lihat filmnya, nonton, Enggak di TV itu aja. oh, kata orang, Iya, kata orang. atau Bapak lihat YouTube, lihat TikTok. Nah, terus tahu ada cerita pembunuhan dari mana? Dari berita-berita TV aja. Oh iya, dari berita-berita. Setelah lihat di berita-berita TV bahwa itu ada peristiwa bahwa orang mayat yang Bapak lihat itu ternyata dibunuh dalam ceritanya di TV itu. Perasaan Bapak bagaimana? Nah, perasaannya sih enggak. Aneh nggak? Iya, aneh gitu. Aneh nggak? Ini saya nanya Bapak, ini mah asli hati Bapak aja. Iya. Bapak merasa aneh nggak? Aneh. Anehnya kenapa? Anehnya kan kayak ini cuman kecelakaan doang gitu. Oh, dalam pikiran Bapak, ini mah dalam pikiran Bapak ya. Iya. Saya tidak mau mengintervensi Bapak. Dalam pikiran Bapak itu adalah Kecelakaan biasa. dalam pikiran Bapak itu adalah Adalah kecelakaan biasa. kecelakaan biasa, ya kan? Dan oleh polisi pun waktu awal itu dianggap kecelakaan biasa, gitu loh. Bapak kenapa tegang? Ya, nggak usah tegang. Ini saya sudah bertemu ya. Dengan nama lengkapnya Bapak siapa? Yayan. Yayan siapa? Yayan aja. Yayan aja. Ketemu sama Kang Yayan, masih orang Kuningan Akang ya. Yang pertama kali melihat, kedua kali melihat setelah orang yang lapor ke polisi. Mudah-mudahan orang yang lapor ke polisinya nanti bisa ketemu sama saya ya. Yang bilang lapor dan kemudian polisi datang kalau Pak Suroto dengan Pak Suroto bilangnya kan. Pak Suroto kemudian bawa motor dibawa ke polsek ya, motornya ya, bawa ke polsek. Ini keterangan yang didapat, bapaknya tegang banget ya kan, nggak apa-apa, mudah-mudahan apa yang Bapak nyatakan, apa yang Bapak sampaikan membuat semakin terang kasus ini. Saya katakan bahwa cahaya ilahi akan memandu arah kebenaran. Cahaya ilahi akan menerangi lentera hati menuju kebenaran yang hakiki. Hatur nuhun.